Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang menjelang sore hari ini kita sama-sama dapat kembali bersilaturahim di ruangan Zoom meeting ini. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mungkin Bapak Ibu, karena ini masih dalam suasana Syawal, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom meeting ini. Ya, ada Ibu Iin Inayah, ada Pak Muhammad Sulaiman, ada Bapak Muhammad Zaidun, ada Pak Mulyanto Simatupang, ada Ibu Nuraini, ada Ibu Salmah Wati Silitonga. Kemudian di sini ada Ibu Eli Pasaribu dan juga ada yang belum tercantum namanya. Oh, ada Ibu Farida Hanum ya dari SD Negeri Lau Barus. Bapak dan Ibu, saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa ini adalah kegiatan atau Zoom meeting DPD ya Akpai Kabupaten Deli Serdang. Namun karena informasi yang saya sampaikan ini ruang lingkupnya juga terkait dengan DPD-DPD lain dan juga terkait dengan masalah P3K, maka Bapak dan Ibu silahkan dengan senang hati yang masuk dari kabupaten lain langsung saja kita dalam satu ruangan ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin saya ingin memulai ini ya, bisa dikatakan ini semacam pertemuan biasa saja dan kita nanti akan lebih banyak dialog ya dalam ruangan Zoom ini. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah terkait dengan P3K ya. P3K itu adalah pegawai ya, P3K pegawai negeri, P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk tahun 2021, Bapak Ibu, itu berdasarkan surat keputusan Menpan ya nomor 301 tahun 2021 ya Bapak Ibu, ini itu kota untuk guru jumlahnya dalam sejarah ya ini termasuk jumlah yang terbesar dan pertama kalinya. Nah, di sini Bapak Ibu dikatakan untuk P3K itu diisi guru dalam jabatan itu 1.072.616 ya 16 ya 1 juta ya. Mohon maaf, saya ulangi ya, jumlah totalnya adalah 1.002.616 ya. Jadi ada kita gunakan istilah 1 juta saja. Jadi ada 1 juta pengangkatan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian Bapak Ibu ya, saya akan sampaikan di dalam
kebijakan pengadaan ASN tanggal 3 Maret Bapak Ibu. Ini ya, di sini disampaikan bahwa ya jumlah rencana yang sudah ditetapkan ya, itu sudah ditetapkan itu adalah 530.149 ya, 530.149 ini per tanggal ya, yaitu 3 Maret ya Bapak Ibu. Nah, berarti masih ada sisa kota yang cukup banyak yang belum masuk. Dari 1 juta ya yang masuk ada 500. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingin sampaikan rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 ya, berdasarkan rapat di Jakarta tanggal 6 Mei ya, ditetapkan Bapak Ibu di sini pengumuman seleksi P3K itu 30 Mei ya. Ini 30 Mei. Ini adalah data-data yang sumbernya langsung dari Menpan, ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, lalu Bapak Ibu saya ingin menyampaikan ya bahwa ada satu link ya, namanya yaitu dasmen.com ya. Saya ulangi Bapak Ibu, ada satu link namanya dasmen.com. Nah, dari link itu saya mengklik-klik dengan sangat teliti satu persatu, akhirnya dari link itu tanpa sengaja saya menemukan Bapak Ibu ya. Saya menemukan surat dari Menpan ya terkait penetapan ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya baca terkait dengan rincian ya. Rincian penetapan kebutuhan aparatur sipil negara. Dan saya mendapatkan sekitar file yang terkait dengan rincian itu. Ini Bapak Ibu ya, ini rincian, ini dari Menpan. Saya dapat kurang lebih ada 10 file. Ini saya tunjukkan ya, ini adalah tanda bahwa surat ini berlogo Garuda ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam analisis beberapa file yang saya jumpai ini, ternyata Bapak Ibu ada beberapa daerah yang tidak ada guru PAI-nya. Ya. Ada daerah yang tidak ada guru PAI-nya dan ada yang memiliki guru PAI-nya. Bahkan untuk Bekasi guru PAI-nya Bapak Ibu cukup banyak. Ya, Bapak Ibu, guru PAI-nya di sini ada sekitar 600-an yang ditetapkan. 699 guru PAI-nya. Nah, kemudian saya, Bapak dan Ibu sekalian, melihat ternyata beberapa kabupaten lain tidak ada guru PAI-nya. Ya, jadi dari 10 file itu ada 3-4 kabupaten yang tidak ada guru PAI-nya. Lalu bagaimana dengan Kabupaten Deli Serdang? Saya pada malam itu 7 hari yang lalu kurang lebih ya menanyakan kepada salah seorang pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Nah, ketika saya menanyakan itu melalui WA, sekitar 30 menit kemudian, saya langsung dikirimkan file. Ya, file itu adalah merupakan surat dari Menpan terkait dengan rincian penetapan PASN, ya, aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya P3K di Kabupaten Deli Serdang sebanyak sekian, kurang lebih mungkin ada 1000-an lebih ya, tetapi dari 1000-an lebih itu
Bapak dan Ibu, tidak ada guru PAI untuk Kabupaten Deli Serdang. Jadi tidak ada guru PAI-nya, sama sekali tidak ada. Ya. Lalu teman-teman dari berbagai daerah, ada yang mengakses tapi tidak mendapatkan file, tapi mendapatkan pernyataan tidak ada guru PAI-nya. Misalnya Medan, itu Medan tidak ada. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, juga informasi dari orang dalam juga tidak ada. Padang Sidimpuan, ya, Padang Sidimpuan tidak ada, ya. Jadi Gunung Sitoli yang sudah ada filenya juga tidak ada. Dan mungkin ada 1-2 juga kabupaten kota yang secara lisan disampaikan tidak ada guru PAI-nya. Lalu Bapak Ibu, untuk Deli Serdang, ya Bapak Ibu, saya berupaya untuk berkomunikasi dengan Habib, ya, guru dan tenaga kependidikan. Nah, lalu saya disarankan untuk bersilaturahim ke BKD, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi saya berangkat ke BKD bersama 2 orang perwakilan guru honor. Yang pertama Pak Heri Padli, kemudian yang kedua adalah Pak Asupan. Lalu kami berangkat ke BKD, yaitu berangkat kami ke BKD semalam, Bapak Ibu, ya. Berarti tanggal 20 hari Jumat, ya, tanggal 21. Jadi kami berangkat, ya. Tapi ketika kami di BKD dikatakan bahwa pejabat di BKD, ketua BKD berada di luar, sehingga kami tidak ketemu. Lalu kemudian kami, Bapak dan Ibu, bersilaturahmi ke beberapa fraksi di DPR. Jadi kami mendatangi ruangan-ruangan fraksi, tapi tidak ada anggota dewan, mungkin karena sudah sore, ya, karena kami ke sana sekitar jam 4 lewat gitu, ya, jam 4, jadi sudah tidak ada. Lalu kami singgah ke rumah salah seorang anggota dewan dan menyampaikan terkait dengan tidak adanya alokasi rincian guru PAI. Sementara di daerah-daerah lain banyak, ya, di kabupatennya itu guru PAI-nya, dan bahkan untuk di Bekasi ada 699. Kemudian di Bandung ada 400 guru PAI-nya. Kemudian di daerah lain juga ada sekitar 300. Kemudian untuk di provinsi, Bapak Ibu, SMA dan SMK, ya, itu di Padang ada 90, di Kalimantan Tengah juga jumlahnya cukup signifikan untuk provinsi Kalimantan Timur, SMA dan SMK. Jadi Bapak Ibu, dari beberapa data yang ada itu, ya kurang lebih mungkin sekitar 20 sampai bisa jadi sampai 40%, sampai 30% itu kabupaten kota tidak ada guru PAI-nya. Lalu saya menelepon, Bapak Ibu, salah seorang yang saya anggap dekat dengan kepala dinas, ya. Saya telepon dan saya menyatakan bahwa guru-guru di Deli Serdang sangat kecewa. Kenapa kecewa? Karena dari banyaknya P3K itu tidak ada satupun guru PAI. Padahal Bupati Deli Serdang ketika kampanye programnya adalah kabupaten yang religius, ya. Jadi saya mungkin menyampaikan kepada beliau, ribuan guru PAI kecewa, ya, tidak ada kota PAI. Jadi Bapak dan Ibu, dengan demikian saya sudah menyampaikan ke berbagai pihak, ya, jadi sudah sampai. Nah, lalu saya berjanji kepada anggota dewan memberikan membantu dan memfasilitasi, katanya bapak-bapak sekalian, bapak-bapak sudah datang ke rumah saya, kata anggota dewan. Nanti hari Senin saya temani ke BKD untuk menjumpai
kepala BKD. Jadi kami memang sangat kecewa karena ketika kami hadir tidak ada kepala BKD dan juga tidak ada sekretarisnya. Jadi tidak ada yang melayani, menerima kami. Padahal kan semestinya kantor pemerintah seperti itu kan harus ada yang melayani. Tidak boleh kepalanya keluar, kemudian tidak ada yang didelegasikan untuk menggantikan. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak benar itu. Tata kelola kepegawaian seperti itu nggak benar ya. Jadi pelayanannya sangat tidak efektif ya. Jadi kami dari pagi Bapak Ibu ya, dari jam 9 kami jam 9.30 kami udah di sana sampai menjelang zuhur jam 12 tidak datang juga kepala BKD. Kemudian kami sholat Jumat dan makan siang dan kami kembali tidak ada lagi. Tapi kami berfirasat dia ada di dalam. Karena ketika kami yang kedua kalinya siang itu dia menyatakan bapak-bapak dari mana, siapa namanya. Sudah saya sebutkan. Kalau memang dari awal kepala BKD-nya tidak ada di dalam, ngapain ditanya siapa nama kami? Iya kan? Kalau kepalanya tidak di dalam, ngapain ditanya? Bilang saja bahwa mau jumpa siapa? Mau jumpa ketua BKD. Maaf Pak, ketua BKD-nya keluar. Tapi dia tanya, nama Bapak siapa? Dari mana? Ya berarti kan ada ketua BKD-nya di dalam ya. Nah, itu yang membuat kami kecewa. Yang kedua, kalaupun ketua BKD-nya keluar, kan mesti ada sekretarisnya. Tidak boleh kan dua-dua ini. Atau sekretaris tidak ada kan didelegasikan kepada kabit-kabit. Begitulah sebenarnya seharusnya tata kelola pelayanan pemerintahan. Dan kita harus tahu Bapak Ibu sebagai seorang guru ya. Jadi dengan kekecewaan itu saya melaporkan ke anggota dewan. Dan anggota dewan berjanji Bapak Ibu bahwa pada hari Senin ya beliau akan mendampingi kita langsung ya ketemu dengan ketua BKD. Jadi anggota dewan itu yang memfasilitasi dan akan menghubungi langsung ya ketua BKD itu. Namun Bapak Ibu tadi siang saya tiba-tiba agak terkejut ya sekitar jam 10 atau jam berapa tadi ya saya sangat terkejut karena masuk SMS ke saya ya masuk ke SMS dari saya bacakan ya SMS-nya adalah sebagai berikut. Di dalam WA ini beliau mengatakan bahasanya seperti ini. Ya, ini dia. Assalamualaikum WRWB. Mohon izin Ustadz, besok sore saya Kadis, Kepala Dinas, Kepala BKD, beserta admin P3K, Disdik, dan BKD akan ke Menpan RB. Mohon kirim data _ file kota P3K PAI. Terima kasih. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, besok sore saya Kadis, Kepala BKD, beserta admin P3K, Disdik, dan BKD ke Menpan RB. Mohon kirim data atau file kota P3K PAI. Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bergerak cepat. Itu masuk jam hari ini, jam 9.54. Ya, jadi masuk sekitar jam 10. Nah, oleh karena itu, untuk menyikapi file ini, data-data ini, saya sudah membuat Google Form. Dan saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu secepatnya, ya, supaya sore hari ini semua data masuk. Karena saya tidak ingin data itu beliau berangkat sore, datanya saya masukkan sore. Karena besok juga kita ada kegiatan, kami janji akan berangkat ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan meminta penjelasan tidak adanya guru PAI, SMA, dan SMK. Jadi besok kami akan ke Dinas Pendidikan, surat sudah kami siapkan, kami juga akan ke BKD, dan kemudian kami juga ke anggota DPR, Bapak Ibu, ya untuk meminta supaya dibantu agar dimasukkan dan diusulkan kembali guru PAI. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi saya berharap mohon Bapak Ibu yang ada di sini ya
yang dari kecamatan-kecamatan di Batangkuis, mohon siang hari ini mohon saya dibantu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya yang di Batangkuis nanti mohon dibantu men-share dan apa namanya memaksimalkan ya dalam hitungan jam ini sampai nanti malam jam 12 malam supaya guru-guru mengisi Google Form yang sudah saya kirim. Dan saya mohon maaf ya, di dalam video ini saya sampaikan saya tidak tahu ini apakah kalau dari kalimatnya artinya minta file, berarti bisa jadi file yang akan kita kirim itulah yang akan dibawa ke Jakarta. Jadi kalau nanti misalnya berhasil, ya alhamdulillah, berarti sekolah Bapak Ibu ada kotanya dan itu nilai tambah. Jadi kalau misalnya Pak Sulaiman tidak di sana memang tidak kurang atau tidak ada guru PAI-nya yang PNS ya atau P3K, maka mungkin kalau berhasil besok itu akan ditetapkan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tidak mengisi Google Form, jadi di dalam rekaman ini ingin saya sampaikan, jangan merasa kecewa ya, karena saya juga tidak punya otoritas untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saya hanya sekedar cuma membantu doang. Saya hanya sekedar apa namanya mengkomunikasikan, jadi tidak punya otoritas untuk menetapkan ataupun punya otoritas dan perangkat untuk menghubungi seluruh guru-guru yang ada di Deli Serdang. Tapi saya yakinkan bahwa di grup saya terus mengupdate setiap jam, bahkan kadang-kadang setiap menit terkait persoalan-persoalan P3K. Jadi itu dulu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan saya akan senang hati kita akan dialog ya. Dan dialog tanya jawab apa saja Bapak Ibu silakan terkait dengan P3K. Tapi sebelumnya mungkin di sini hadir Ibu Eli. Ibu Eli ini dari Serdang Bedagai, kemudian ada Ibu Lismayani dari Binjai. Saya sampaikan kepada Ibu Lismayani yang sudah alhamdulillah mau bersilaturahim ke baik BKD semalam hari Jumat kalau tidak salah ya dengan beberapa teman juga dari guru agama lain ya, dan kemudian saya ingin menggarisbawahi bahwa surat edaran dari DPW sudah dikirim Bu ke semua DPD melalui WA Group. Tapi surat itu kami kirim ke DPD, kami kirim juga ke anggota AKPAI, kami kirim juga ke GPI. Jadi saya mohon jangan sempat hanya karena masalah menganggap bahwa diri kita ini apa namanya seperti ini lalu semuanya harus melalui kita. Jadi ada ruang-ruang bagi Bapak Ibu bisa berkomunikasi ke BKD atas nama pribadi ya. Asalkan Bapak Ibu tidak membawa nama AKPAI Kabupaten Kota, atau Bapak Ibu ya dengan memegang surat yang kami kirimkan tadi siang ya, dengan memegang surat itu aja ketika ada yang bertanya Bapak Ibu bisa tunjukkan itu ya. Tunjukkan surat itu, saya adalah guru PAI. Ya, saya adalah guru PAI atau saya adalah anggota AKPAI. Di dalam surat itu Ibu Lismayani ya, Ibu Lismayani sudah punya legal ya menamakan bahwa Ibu adalah anggota AKPAI karena Ibu sudah ada KTA-nya, dan surat yang saya kirim tadi itu merupakan satu pegangan. Jadi kita memang terkadang ada saatnya berjuang itu seperti apa namanya harus tidak peduli dengan orang-orang lain yang terkadang orang lain itu tidak memikirkan bagaimana perjuangan untuk mengambil hak-hak kita ya. Jadi memang di dalam perjuangan itu memang pasti ada orang yang tidak senang, itu udah biasa Bu ya, itu udah pasti. Karena kalau kita pun berbuat buruk pasti ada yang baik, ada yang senang kita berbuat buruk. Kalau kita berbuat baik, pasti ada yang tidak senang. Jadi konsekuensinya kalau memang begitu, kita memilih kita berbuat baik, walaupun ada orang yang merasa apa namanya, terkadang kan kita ini ada merasa bahwa diri kita ini hebat ya, semua harus melalui kita ya. Padahal ada ruang-ruang ya di mana kita tidak terikat dengan orang itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kami juga kalau Bapak Ibu misalnya datang ke BKD, kemudian datang ke DPR tidak membawa AKPAI pun tidak apa-apa, karena nggak ada legal standing kami, Bapak Ibu datang itu harus membawa nama AKPAI. Dan kalau ada pengurus AKPAI marah, itu perlu apa itu? Ya, pola pikirnya perlu diapakan kembali lah, dipahami bagaimana
ADRT ya, dan bagaimana wewenang dan fungsi AKPA itu ya. Nah, jadi itu untuk Bu Lismayani. Dan kalau misalnya ada masalah-masalah terkait administrasi, terkait komunikasi dan dukungan, saya siaplah ya untuk membantu. Jadi yang penting Ibu sudah sampaikan ke mereka, kalau mereka tidak ada tanggapan, Ibu jalan saja. Tidak ada, AKPAI tidak bisa menghalangi Ibu, ya. Karena tata kelola guru ini bukan wewenang AKPAI, ya. Jadi hak Ibu untuk menurut saya untuk menyampaikan kepada mereka itu bahwa kami berhak untuk diusulkan. Argumentasinya 1, 2, 3. Itu saya kira ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak dan Ibu ya. Jika ada ingin yang bertanya, silakan. Langsung saja ya. Ini mohon maaf karena mendadak, jadi tidak memakai biasanya Bu Eli sebagai moderator. Tapi ini kondisinya mendadak. Langsung saja Bapak Ibu, silakan. Pak Sulaiman, ada yang mau ditanya? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan itu kemungkinan dari yang Bapak sampaikan itu berdasarkan Google Form itu berarti kita hanya sekitar beberapa persen ada harapan kita ya kan untuk diajukan. Nah, tapi kita berbesar hati dan besar harapan, mudah-mudahan itu dapat terwujud. Nah, di Google Form itu SK berdasarkan SK Bupati. Nah, kalau nggak diisi, tanggalnya kan di bawah ada itu, tanggal SK Bupatinya, tanggal terakhir kita ngajar itu berdasarkan SK Bupati, tahun terakhir ngajar kita berdasarkan SK Bupati, tanggalnya ada. Nah, kalau nggak diisi, itu nggak bisa terkirim. Bagaimana itu, Pak Taufik? Ya, terima kasih. Langsung saja saya jawab. Jadi, Pak Kepala Kabit GTK itu kan minta data, minta file. Jadi saya langsung saja membuat Google Form itu ya, karena ini sekolahnya karena rekrutmen ini kan untuk sekolah negeri ya, di sekolah negeri. Dan kemudian syarat-syarat peserta yang ikut adalah guru yang terdaftar di Coding ya, dan sudah mengajar selama 3 tahun. Jadi terkait dengan itu Pak, itu belum menjadi keharusan sebenarnya ya, artinya itu hanya format yang saya susun ya, supaya saya bisa mendapatkan SK dari Bupati dan tanggal berapa SK itu diterbitkan. Karena biasanya kan di SK Bupati itu Pak ada nomor surat dan tanggal. Ada nomor surat dan tanggal. Jadi kalau misalnya tidak bisa diisi, buat aja lah 0, tidak apa-apa. Untuk memenuhi datanya supaya bisa terekam. Jadi isi aja di situ Pak, angka 0. Ya, terus dia di bawah kan harus ada itu Pak tanggalnya. Kita buat tanggal 23 Mei hari ini aja gitu untuk yang paling akhir dia kan. Boleh. Iya. Jadi Bapak kalau nggak diisi nggak bisa ngirim kita Pak. Iya, betul. Jadi mohon maaf, saya juga tidak mau menyusahkan Kabit. Ya, sebenarnya saya sudah paham itu sebenarnya data di beliau sebenarnya sudah ada. Ya kan? Beliau kan pasti sudah punya data karena beliau adalah Kabit. Data beliau pasti lebih lengkap dari data kita, tetapi apabila meminta dari kita, rasanya mungkin ada semacam kebijakan yang akan
Terima kasih Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, azan. Ya, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Mungkin tinggal beberapa menit lagi aja ya. Silakan Bu Lisma, mungkin ada yang masih mengganjal. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semua buat guru-guru yang ada di Deli Serdang. Saya Lisma Yani. Ya Pak, terima kasih sebelumnya Pak buat Bapak juga yang udah membimbing kita dari awal sampai hari ini. Pak, yang ingin saya tanyakan, ini kan saya masih baru loading tadi Pak. Mungkin nggak dengar atau bagaimana Google Form yang Bapak maksud. Mungkin belum nyampe ke saya gitu Pak beritanya. Ya, langsung saja Bu Lismayani. Sebenarnya awalnya sebelum ada SMS dari Kabid GTK, sebenarnya inisiatif saya membuat Google Form itu sebenarnya bukan untuk Kabupaten Deli Serdang awalnya. Ya, besok kan kami ke dinas, kemudian kami besok ke DPR dan kami besok ke BKD. Jadi saya Bu membangun sebuah pemikiran yang saya peroleh dari hasil dialog semalam dengan teman-teman guru honor. Pak Topik, kami ini sebenarnya harusnya memang harus diusulkan oleh dinas, oleh Pemda, bukan oleh Kemenak. Kami ini harusnya bukan diusulkan oleh Kemenak. Jadi kalau ada pejabat yang menyatakan bahwa kami diusulkan Kemenak, sebenarnya itu tidak pas. Kenapa? Karena Pak, SK kami itu bukan dari Kemenak. SK kami ini kan dari apa Pak? Dari Bupati Pak. Jadi, berdasarkan itu saya akhirnya membangun sebuah dasar bahwa saya harus ngeprint itu beberapa puluh atau beberapa yang dapat, maka supaya saya mendapatkan supaya saya mendapatkan SK dari Bupati atau dari Gubernur itu, saya buatlah Google Form itu. Dan sekaligus nanti ada data kami ya sampaikan kepada kepala dinas atau kabid. Besok kan kami jam 10 sana. Insya Allah Bu Eli juga ya ke sana. Kalau misalnya Bu Lisma juga ada waktu, besok kita ketemu saja di masjid di dinas dinas pendidikan di belakang kantor gubernur. Nah, ini kan dikirim melalui Google Form. Ini ditandatangani kepala dinas, ya. Nah, kemudian diketahui Bupati Deli Serdang. Jadi kan ini dari Bupati sebenarnya. Jadi ini yang saya print Bu, makanya saya buat Google Form. Karena kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu kan nggak memungkinkan saya datang ke rumah Bapak Ibu, maka saya buat sehingga saya dapat hari ini SK yang diterbitkan oleh Bupati dan Gubernur sekitar 10 yang isi Google Form. Nah, lalu setelah saya buat Google Form ini, tiba-tiba Deli Serdang diminta dari kabitnya tadi supaya data guru data PA itu dikirim ke kabit GTK. Makanya saya minta tetap ini saja diisi Bu, yang sama-sama dengan umum tadi. Nah, itu ceritanya Bu, kenapa mungkin agak sedikit membingungkan karena kalau saya buat lagi file Google Form yang berbeda, kerjaan saya juga cukup banyak. Nah, itu Bu. Jadi Google Form itu dasarnya untuk internal pribadi kami, kalau kami ditanya oleh anggota dewan, kami ditanya oleh kepala dinas, kami menyatakan bahwa yang mengusulkan guru PA itu ke Menpan itu bukan Kemenak, tapi yang mengusulkan adalah Bupati. Buktinya apa? Buktinya SK guru itu dari Bupati, bukan dari Kemenak. Itu logika
yang ingin kita bangun nanti kalau ketemu dengan para pengambil keputusan, sehingga jangan ada ruang atau celah ketika mereka menyampaikan kebijakan mereka, ya, dan kebijakan itu tidak katakanlah menerima PAI diusulkan, maka kita harus membangun konstruk argumentasi yang sangat kuat, ya. Nah, itu saya kira ceritanya begitu, Bu Lismayani. Jadi itu sebenarnya bukan sebenarnya untuk seluruh kabupaten kota dan untuk internal data-data kami. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi sekaligus ya, Pak. Iya Pak, maaf. Sama Pak, yang diinginkan sebenarnya memang kita di pengurus Binjai ini maunya memang Google Form-nya itu memang sudah dibagi kepada guru, itu langkahnya, kalau Bapak bilang langkahnya sampai ke Google Form yang sudah harus kita isi, dan itu kita akan kembalikan lagi ke bagian GTK, itu yang saya inginkan ya kita bersama juga kalau dengan pengurus besok janjinya ke DPRD, kan gitu Pak, dengan Pak Misti yang baru menyanggupi kalau misalnya besok. Jadi kalau misalnya kita, iya, jadi kalau misalnya besok ada Bapak Ibu pengurus, saya semakin besar hati saya gitu Pak mungkin. Terus kita balik lagi ke dinas yang seperti Bapak bilang, kalau bisa misalnya ujung-ujungnya bisa menyisipkan nama seperti yang di Google Form yang bisa kita maksud itu, ya alhamdulillah itu Pak kalau sampai di situ nanti Pak. Jadi yang pertama, Bu Lismayani, DPW sudah mengirim surat melalui grup DPD ke grup itu, dan khusus untuk Binjai surat itu sudah saya kirim. Jadi Ibu silakan saja berkoordinasi ya ke beliau. Kalau beliau mau mendampingi, alhamdulillah. Tapi kalau beliau tidak mau mendampingi, kan nggak kiamat sebenarnya. Jadi bisa Ibu jalan sendiri atas nama anggota AKPAI, dan di dalam surat itu kan udah jelas ya, pengurus DPD _ anggota AKPAI _ guru pendidikan agama Islam. Jadi kalau Bapak Ibu bukan pengurus AKPAI, bisa sebagai anggota AKPAI. Kalau Ibu nggak pengurus, nggak anggota, Bapak Ibu bisa sebagai guru, ya. Jadi nggak membawa nama AKPAI tidak apa-apa. Artinya surat itu kan membantu Ibu. Jadi ketika Ibu datang ke mereka, Ibu nggak punya apa-apa, mereka kira Ibu nggak ada apa-apanya. Tapi ketika Ibu lihatkan surat itu, berarti Ibu kan punya apa-apa. Artinya punya apa-apa dalam pengertian kami melalui kelembagaan itu mendorong dan mendukung Ibu. Ini kan otonomi, ya. Lagian pun otonomi nggak otonomi kan kami tidak bisa Bu, tidak bisa banyak membantu, kecuali kami hanya konsultasi dan mungkin kalau memungkinkan kami mengadvokasi, ya. Jadi advokasinya ya seperti ini Bu. Nanti kalau kami berhasil yang di Deli Serdang, Ibu kan bisa jadi pola untuk Ibu, ya. Kemudian kalau yang berhasil nanti di gubernuran karena itu wilayah provinsi, kalau berhasil kan otomatis mudah-mudahan itu kan menjadi ini sama kabupaten dan kota yang. Jadi saya sebenarnya berpikir Bapak dan Ibu teruslah mendatangi orang-orang yang taktis mengambil kebijakan itu, ketua BKD, kemudian kepala GTK. Apabila mereka tidak bisa memberikan argumentasi yang regulatif, maka kita bisa mengadvokasi, ya. Kita bisa, tapi kan untuk mendampingi Bapak Ibu ke kantor bupati, ke BKD, ke anggota dewan, tentu itu tidak di luar kemampuan kami. Jadi Bismillah aja lah Bu, Insya Allah berhasil tidak berhasil, yang penting kita harus memanfaatkan waktu yang ada dan data-data yang ada sama kita. Bismillah aja. Ya, ada. Pak. Ya Pak, tetap Pak, Bismillah, tetap optimis. Tapi maksud saya gini Pak, kita kan punya grup non PNS, GPAI non PNS, yang di dalamnya juga ada Pak Tuan. Jadi kalau misalnya pengurus Pak yang memberi ke grup itu sangat cepat Pak direspon. Jadi kalau misalnya benar, kalau misalnya sudah sampai yang seperti Bapak bilang kita mengisi Google Form yang seperti Deli Serdang, saya rasa itu akan sangat mudah Pak. Dan saya rasa perjuangannya pasti akan tidak terlalu berat gitu Pak.
selesai gitu, sepertinya mungkin maksud saya. Makasih Pak. Orang Ibu kan kemarin udah ketemu dengan Ketua BKD, sudah ketemu kan? Nah, jawabannya apa, Bu? Jawabannya tetap tidak bisa tahun ini, harus tahun depan Pak. Itu yang pertama. Terus kalau kita tanya di Udah, oke, itu nggak usah dibahas lagi, Bu. Saya udah paham. Pak. Berarti oke. Ya. Orang Ibu udah ke GTK, Kabit GTK. Kalau Kabit GTK sudah Pak Jai, Pak. Pak Jai bilang memang tidak ada kuota untuk P3K tahun ini, begitu Pak. PAI khususnya Pak. Oke, itu dipegang semua, dicatat. Nah, bukti-buktinya udah Ibu tunjukkan kan? Bahwa di kabupaten kota, di 10 kabupaten kota ada kota PAI-nya, udah Ibu tunjukkan. Maaf Pak, hari ini pun saya masih tersambung sama Pak Jai, tapi belum bisa saya hubungi Pak. Enggak, maksud saya ketika mereka mengatakan tidak ada kota, apakah Ibu tidak menunjukkan hasil print out atau file yang mengatakan ada kota PAI untuk bahkan kan ada 22.000 itu pernyataan Menteri dari Kementerian Agama itu yang kemarin saya sudah apakan. Apakah jadi sekarang gini aja Bu, sekarang masalahnya saya terus terang aja, kita kalau ngomong sama pejabat itu kita jangan pakai lisan, ya, jangan pakai kata-kata, tapi pakai bukti. Jadi saya misalnya besok datang, ya, dia bilang tidak ada kuota untuk guru agama, saya akan tunjukkan ini pernyataan Kementerian Agama pada tanggal sekian, bulan sekian, websitenya sekian, dan di sini tertulis Bu 22.000, ya, 22.000 yang dibutuhkan untuk guru PAI. Kemudian kalau dibilang tidak ada kota, sementara sini ada 500-an ribu masih kosong, Pak. Ya, maaf Pak. Ya, saya paham. Ya, saya Pak. paham. Ya, saya paham. Kalau mereka tidak mau terima, maka kita ke anggota dewan. Anggota dewan nanti yang akan memanggil mereka. Karena ya, mereka karena saya diskusi dengan Pak Ikhwan yang terakhir bisa karena beliau sedang acara, jadi juga masih terputus Pak, sore ini belum terhubung lagi. Beliau menyarankan memang harus hadapi dulu DPRD karena memang sudah ada perjanjian di sana, dan nanti kita balik lagi ke dinas Bu, katanya gitu. Nanti di dinas baru seperti yang Bapak bilang, saya nanti bawa lagi itu Pak. Ya, jadi maksud saya kan kemarin itu harusnya dari awal, kan udah saya katakan kan dari awal, itu harus, sudah saya bilang mungkin beberapa kali, itu datanya harus di print out. Jadi ketika saya yakin pejabat itu buang badan. Ketika dia ngomong, mana buktinya? Mana buktinya bahwa tidak ada kota? Mana buktinya? Suratnya mana bahwa tidak ada kota? Bohong apa? Ya, Pak. Itu buang karena badan. Kan iya Pak, saya berpikir hematnya gini Pak, waktu saya chat Pak Jai, beliau sudah bilang langsung mau ke BKD. Saya pikir beliau sudah selesai di dinas gitu, dan saya pikir kalau pengurus itu kan sudah lebih intens gitu komunikasi dengan DPD dan DPW gitu kan Pak. Jadi makanya saya berpikir saya sudah standby di BKD, tidak ada saya jumpa dengan Pak Jai karena mediasinya audiensinya di tempat lain. Jadi kami atas nama guru-guru ya, bagus. yang 4 orang kemarin ya, Pak. Gitu. Bagus. Jadi saya sebenarnya lebih senang kalau Ibu yang 4 itu aja. Itu aja. Jadi yang itu yang bunga-bunganya aja. Mau ikut silakan, nggak mau ikut nggak apa-apa. Saya berharap, kenapa? Karena orang Ibu yang sebenarnya punya kepentingan. Jadi kalau Ibu berharap kepada orang yang tidak punya kepentingan, Ibu akan jauh ketinggalan. Gitu. Jadi saya kira itu udah cukup lah Bu. Pokoknya kalau trik saya, cobalah dirame-ramein. Nggak apa-apa, sekali-sekali boleh. Ancam dengan kalimat-kalimat yang apa ya. Saya kemarin itu saya sempat ngomong bahwa ribuan guru kecewa dengan bupati, saya bilang. Kenapa kecewa? Nanti ketika dia tanya apa ada guru honor ribuan? Ada, memang ada kan ribuan. Kan nggak mungkin guru itu mengatakan nggak kecewa. Kalau ada guru honor yang nggak kecewa, nggak ada kota guru PAI kan, ya berarti ada masalah itu kan di inikannya kan. Jadi saya bilang bahwa dan kemudian saya akan ke anggota dewan, saya bilang. Saya nggak tahu, mungkin gara-gara saya ngomong begitu, karena memang kebetulan saya udah janji mau ke anggota dewan, didampingi anggota dewan. Yang sore kami datang, kemudian sekarang kami laporkan ketua BKD-nya
Nah, kalau saya ketemu ketua BKD seperti Ibu, habis saya apakan? Saya tunjukkan fakta-fakta tadi. Saya patahkan itu fakta-fakta dia tadi, katanya nggak ada itu. Nah, tapi kebetulan ketua BKD-nya nggak nongol-nongol. Akhirnya saya ke anggota dewan minta bantuan supaya berhadapan dengan dia, dan dia berjanji akan mendampingi kami. Dan kemudian saya telepon salah seorang yang saya anggap dekat dengan kepala dinas, dan saya ngomong sama orang dekat kepala dinas itu, ya dekat dengan kepala dinas, ya ibarat ketua dan sekretaris. Jadi tapi bukan di dinasnya. Artinya orang ini dia tidak berada di birokrasi, tapi dia sama dengan kepala dinas di dalam sebuah organisasi, ya. Jadi saya bilang, saya telepon, saya menyatakan bahwa ribuan guru PAI kecewa. Nah, dan mereka kecewa kepada bupati. Padahal bupati itu adalah ketua pengurus organisasi agama, ya, yang besar di Sumatera Utara. Masa pengurus ketua organisasi agama, masa guru PAI-nya tidak bisa dimasukkan? Nah, saya bilang begitu. Nah, kami kecewa, ya, ribuan guru ini sangat kecewa. Jadi sampai sekarang saya tidak tahu SMS ini masuk apa karena orang dekat dinas itu yang menyampaikan seperti itu, apa karena kabid, ya, yang menyampaikan. Saya juga nggak tahu kenapa mereka akhirnya besok berangkat ke Jakarta. Terus memang ketika saya menyatakan bahwa saya dengan anggota dewan dan saya sebutkan partainya, kayaknya dia agak ketakutan, maaf, dia khawatir kalau saya bersama salah seorang anggota dewan yang bukan dari yang bukan dari rumpun dia. Jadi dia Pak Sulaiman semacam agak wah gini dia, agak Nah, saya nggak tahu apa karena saya mengatakan bahwa saya hari Senin ke BKD dengan seorang anggota DPR yang bukan dari rumpun Anda, yang bukan dari pendukung-pendukung Anda. Dia memang agak semacam wah nanti begini Pak, wah begitu dia bilang Mas Lewat. Terus ya kan, jadi kemudian saya berasumsi jangan-jangan karena itu dia ngomong dengan kepala dinas, karena dia sama kepala dinas ya memang setiap hari bisa ini kan. Tapi saya belum konfirmasi karena saya juga nggak terlalu norak lah. Saya nggak konfirmasi apakah ini karena dia nyampaikan ke dinas, apa karena kita datang ke BKD semalam. Karena waktu di BKD itu, Bu, ya, saya agak kecewa, saya ngomong agak keras. Ya, sama staf-staf di situ. Sambil mau keluar saya bilang, nggak bener ini, nggak ada pelayanan, saya bilang. Dari pagi sampai siang kita besok apakan aja, ketemu fraksi aja, kita ke DPR aja, nggak dilayani kita. Saya ngomong gitu sambil keluar. Tapi ngomongnya ya ke udara, seperti itu. Nah, terkadang sekedar apa aja, itu sekedar ini aja, sekedar dia tahu bahwa kita tahu bagaimana langkah-langkah konstitusional ya untuk mendapatkan hak-hak kita. Karena kalau eksekutif tidak melayani kita sesuai dengan tupoksi dia, itu anggota dewan yang bisa mengawasinya, Bu. AKPAI nggak bisa, nggak ada apa-apanya. Ya, AKPAI. Jadi anggota dewan, kalau anggota dewan yang menelepon, pasti dia bilang, oh ya Pak, saya di kantor Pak, katanya ya kan. Padahal dia nggak di kantor, buru-buru dia datang ke kantor. Tapi kalau apa yang datang, dia bilang lagi di luar. Jadi itu dinamika Bu itu. Jadi mungkin saya sampaikan seperti ini supaya Ibu juga sedikit agak nakal nggak apa-apa Bu ya, agak nakal sedikit, agak mengancam ya. Takutlah saya Pak. Ya, nakal itu maksudnya yang Ibu ngomong itu yang kira-kira ya kami kecewa Pak, kalau begini kami silaturahmi ke anggota dewan aja lah kami ya. Ngomong aja gitu, emang nggak boleh Ibu ngomong silaturahmi ke anggota dewan, wakil rakyat? Emang nggak boleh Ibu ngomong? Ya, emang Ibu takut ngomong? Kalau Ibu takut ngomong misalnya seperti itu aja, jumpai wakil rakyat, waduh, itu kita akan ini Bu, akan selalu ya, Pak. Iya, itu ya Bu ya. Kira-kira saya poinnya Bu, Ibu jangan terlalu berharap banyak dengan mereka.
karena mereka tidak ada kepentingan di sana. Tapi nanti kalau udah ada kepentingan, baru mereka akan bergerak. Jadi ibulah yang bergerak atas nama, atas nama pribadi. Kalau mereka tidak mau mendampingi, ibu berhak secara konstitusi ya untuk mengatasnamakan sebagai warga negara. Iya, tapi mungkin atau saya nggak dapat info ya Pak. Nanti di belakang teman-teman udah pada mendata, udah pada seperti diselamatkan gitu datanya. Apa saya yang belum tahu gitu Pak? Saya nunggu-nunggu juga ada yang SMS dan WA saya gitu Pak. Saya nggak tahu Bu, saya nggak ada pikiran ke sana saya, karena saya paham betul. Iya, karena memang Pak kalau di Pemprov kabarnya dari teman tadi Pak Ikwan gitu kan, yang ini kan koordinir. Pemprov udah data itu udah valid kemarin gitu Pak, memvalid kembali gitu dan mengirim kembali ke dinas gitu. Kalau Binjai belum, saya sampai nunggu-nunggu juga ada nih yang WA dan SMS saya gitu. Jadi saya diam aja gitu Pak, tetap Binjai Bu, gitu. Binjai Bu nggak ada, guru PAI-nya kan nggak ada Binjai. Iya, itu makanya Pak. Jadi makanya saya untuk teman-teman ini Pak, untuk saya telepon, untuk saya ajak ketemu, untuk saya bilang ayo ikut susah Pak. Itu ruang lingkup Ibu aja lah, karena saya juga nggak terlalu bisa apa Bu ya, cuma bisa membantu dari jauh aja sih. Betul Pak, betul. Dari tapi jauh. Yang penting langkahnya udah benar kan Pak. Iya, saya paling bisa dari jauh berikan masukan-masukan untuk yang di sana itu Ibu lah berimprovisasi, kemudian trik-trik itu perlulah Ibu lakukan, tapi trik-trik itu ya sebatas apa aja sebenarnya ya hidup itu terkadang kan memang begitu sih, orang-orang itu ya kan sebenarnya rupanya kalau kita apa gitu takut juga sih sebenarnya orang itu kan, tapi kalau kita diam kita nggak didengarkan ya kan, maksud saya kita agak apa Bu ya, mohon maaf ya, agak cerdas sedikit ya menghadapi orang-orang yang seperti itu. Karena kita pun tahu, Bu, orang itu nggak bisa ngambil keputusan. Bukan mereka nggak mau membantu, saya sebenarnya paham dari awal. Orang-orang yang kita datangi itu, mereka nggak bisa ngambil keputusan karena mereka adalah pelaksana. Tapi kan secara etika kan saya kan harus apa? Nah, secara etika. Jadi saya nggak mau langsung ke bupati, nanti mereka benci dengan kita. Tapi kalau kita udah datangi, mereka nggak layani, kita pergi ke bupati, mereka mau benci lagi. Oh, kalau begitu. Pak, maksud saya sama teman-teman Pak, teman-teman saya gitu. Ya, itu ruang lingkup Ibu aja. Iya. Ruang lingkup Ibu aja. Saya hanya ingin yang makronya aja, makro ke pejabat-pejabat pengambil keputusan. Kalau untuk Ibu misalnya apa ya itu berimprovisasi aja. Jadi saya sebenarnya ingin memperkuat Ibu aja, jangan apa. Memang berat Bu, saya paham. Berat banget, saya tahu, saya rasakan psikologi Ibu, saya tahu kali pun saya bagaimana psikologi Ibu. Tapi kalau kita sudah yakin dengan sesuatu yang kita anggap hak, itu nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Ya, kalau ada yang menghalangi, ya kita cari yang lebih tinggi dari yang menghalangi itu. Ya kan? Nah, saya yakin itu bisa lah Bu, insya Allah. Terima kasih lah Bu Lismayani ya, sudah banyak juga. Terima kasih Pak. Terus berdialog dengan saya, dan saya juga sebenarnya terus terang aja kasihan sih sama Ibu ya, karena beban psikologi dan beban seperti itu. Tapi ya kita kan masih punya harapan ya dan ruang, walaupun nanti kita gagal. Saya begitu Bu, kalaupun gagal ya nggak apa-apa gagal. Yang penting kita kan sudah berusaha. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, Bu Eli. Jadi pendengar aja tadi Pak, seru-seru. Ya. Jadi karena ini otonomi, Bu Eli, jadi kita nggak bisa apa yang terjadi di daerah kita nggak bisa diterapkan di daerah lain, Bu. Iya, tapi di Serge kayaknya untuk SD sama SMP juga nggak ada ya Pak ya? Saya berasumsi Sumatera Utara rata-rata saya kecenderungannya memang tidak ada. Makanya kenapa saya ingin bergerak dari awal. Jangan sempat diumumkan tanggal 30 Mei, karena bisa recok itu nanti. Jadi kita berasumsi bahwa kita
Nah, kayak gini contohnya, yang nakal ya. Kita kan belum punya pegang dokumen, tapi kita bisa aja ngomong, tidak ada Pak. Kita bilang, lo Anda tahu dari mana? Ya, adalah yang menyampaikan, dan rata-rata di daerah lain memang tidak ada, gitu kan. Nah, kalau nanti dia dia mengatakan ada, ya udah berarti kita kan menang ya kan, berarti ada gitu kan. Kalau kalau tidak ada dia pun kan, wah orang ini kok tahu gitu, berarti orang ini ada analisa yang ini, yang tajam terhadap itu kan. Nah, jadi saya paham betul lah Bapak Ibu ya, kondisinya seperti ini ya. Jadi ya apa yang terjadi di Deli Serdang ya belum tentu akan ini di kabupaten lain ya. Jadi ya kita lihat aja lah nanti Bapak Ibu. Tapi yang jelas saya yakin tanggal 30 itu akan ribut. Pasti ribut. Rame itu nanti. Nah, ya, itu saya yakin sekali potensinya pasti rame. Tapi kalau mereka juga cuma ngomong-ngomong doang, cuma jikir-jikir aja ya tidak akan datang itu ya. Kalau tidak berusaha, cuma takbir aja, takbir katanya kan. Kemudian berdoa, tapi nggak ada langkah-langkah dalam upaya untuk mengambil hak-hak itu dengan memahami regulasi, menganalisa celah-celah kita untuk mendorong orang lain untuk mengambil kebijakan untuk itu. Saya kira ya nggak cukup lah, ya kan? Nggak cukup. Nah, jadi di samping niat yang ikhlas, niat yang lurus ya, demi membantu teman-teman ya kan, khairun nas man anfa'uhum linnas, ya kan, sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat bagi orang lain. Begitu. Pak Sulaiman, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Mute-nya Pak. Ya, yang tadi aja kebetulan tadi ada dari Bu Aini, tadi dia nanya gini. Dia bilang SK kan dari kepala sekolah, kata beliau. Itu kan jadi kita pilih tahunnya, kan di situ ada 1 sampai 7 tahun. Kalau yang SK-nya kepala sekolah kan apa kita pilih yang lain gitu yang di bawahnya? Dia masukkan SK kepala sekolah ya, Pak? Iya, jadi kan SK yayasan lah gitu, SK yayasan misalnya kan SK yayasan dia, kita Pak, masukkan. mengajar udah berapa tahun, Pak? Saya udah jalan 7 tahun ini, Pak. Udah, bulan 6. Bapak klik aja situ 6 tahun sekian bulan, kan ada di kolom lainnya itu kan? Iya, iya. Nah, udah Bapak klik aja 6 tahun sekian bulan. Itu udah saya kirimkan tadi, Pak. Saya udah buat, udah saya kirimkan langsung sama Bapak. Cuma saya buat karena kurang sedikit lagi, saya bilang 7 tahun aja gitu. Iya, oke. Itu atau bisa kita gantikan lagi data apanya? Data sebenarnya data kita itu semua sudah ada di meja kepala Kabit GTK. Semua data kita sudah ada. Dan dia sebenarnya kalau mau hitungan menit, hitungan jam, dia bisa SMS seluruh kepala sekolah. Iya. Cuma kan karena yang bergerak dari awal kita, kan mungkin nanti adalah akhirnya mungkin perhatian khusus kalau data yang dari kita kasih. Misalnya nanti mau diperjuangkan katakanlah misalnya 100 sekolah, tapi yang diterima misalnya 50. Tentu yang dari kita kan pasti lebih di ini. Ya, jadi prioritas ya, Pak ya. Iya, itu aja sebenarnya itu. Tidak. Cuma saya kan harus punya data, biasanya kan kalau data itu masuk kan ada nama, ada SK, ada tanggal SK, kemudian berapa lama, itu kan udah biasa kita memang seperti itu dalam pendataan. Jadi saya berfokusnya kenapa SK Bupati? Ya karena kalau kan nggak mungkin yang SK Bupati sama SK non Bupati, nggak mungkin yang SK non Bupati yang akan direkomendasi Bupati. Pasti yang ada SK Bupatinya. Makanya saya soal nanti Anda dirugikan dengan pengalaman, tentu dia mengatakan kalau SK Bupati cuma sekian tahun, Pak. Kalau yang honor udah 5 tahun, ya nggak ada masalah. Yang penting saya berpegang kepada legalitas SK Bupati. Karena Bupati yang akan Ya akan ngajukan ya, Pak ya.
Iya, bupati yang akan mengajukan. Jadi Iya, saya iya. pakai, Jadi pakai SK bupati. Tapi kalau tidak ada SK bupati, SK kepala sekolah juga nggak apa-apa. Nggak iya, ada oke. masalah. Yang penting datanya masuk aja, Pak. Kita kan nggak tahu juga ini berapa yang mau di kota yang mau diapakan. Jadi kalau misalnya ternyata kotanya banyak, sementara yang apa ini, ya. Tapi saya sebenarnya lebih mungkin itu sebenarnya lihat sekolahnya, Pak, sama gurunya. Itu mungkin tidak akan terlalu berpengaruh, ya. Tapi karena saya butuh data, ya pasti kan harus dilihat pengalamannya gitu. Jadi saya kira tidak ada masalah. Yang penting datanya dulu, Pak. Nama sekolah itu aja lah dulu. Yang Ya, lainnya oke lah. kondisikan aja lah, ya. Kondisi. Iya. Bu Kebetulan Farida, saya sudah ngirim itu, Pak. Di alhamdulillah. GF, sudah saya kirim. Alhamdulillah. Bu Farida, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Atau ini ada yang baru masuk ini ya, Pak Muhammad apa ini? Oke lah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini bisa bertukar pikiran dan menambah wawasan kita terkait tata kelola P3K ini. Jadi terima kasih kepada Ibu Lismayani, Pak Muhammad Sulaiman, Bu Farida, Bu Salma, Muhammad Zai, Ibu Eli, kemudian Pak Mulyanto. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.